Perkenalkan saya, jadi nama saya ini sudah tercantum sama. Jadi saya Bu dari Kementerian Bu, ya. Jadi saya bukan pegawai Kabupaten Gresik, saya dari Kementerian. Tapi rumah saya di Gresik, saya ditugaskan di Gresik. Jadi sampai tidak usah bayar pesawat saya dari Gresik sampai Jakarta. Ya. Jadi saya ditugaskan di Kabupaten Gresik. Saya megang wilayah kota di sini. Jadi wilayah kecamatan yang saya tangani bukan hanya pembudidaya, termasuk juga pengolah. Pengolah itu apa macam-macam ya. Ada buat kerupuk, buat otak-otak, dan macam-macam. Di sini juga bukan hanya ada budidaya, tapi ada nelayan juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melihat ke sana, di ujung sana ada balainya sekarang, tempatnya untuk berkumpul teman-teman nelayan. Ada di pesisir sana. Kita sudah bangunkan, tempatnya nyaman, enak, gak monggo kalau mau lihat di sana ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini mungkin tadi saya kira cukup. Jadi mungkin perkenalan saya. Jadi saya asli memang sini, saya asli dari Gresik. Cuma dulu tahun 90 saya berdinas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya tahun 90 sudah bekerja di Kementerian Kelautan Perikanan di Jakarta, tapi saya ditugaskan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 95 saya pindah di Provinsi Jawa Timur sampai sekarang. Ya. Jadi ini adalah kita coba Odin ya. Next. Kamu tuh. Ya wes aku tak ngomong aja wes. Jadi gini Bu, saya mau tanya dulu. Sebelum saya ditanya, saya nanya dulu. Di Keramat itu apa sudah ada kelompoknya kayak macam di sini? Dalam sudah tergabung di Batam sih Pak. Mas Muja? Jadi ini saya jelaskan. Yeah. Kalau untuk khusus budidaya lele aja memang belum, tapi mereka ini sudah terbentuk di bank tanaman atau Batam. Jadi ini orang-orangnya kita juga ada program bank sampah dan bank tanaman gitu Pak. Jadi ini tergabung. Nggak khusus ini apa lelenya aja, tapi semua. Yeah. Jadi gini, iya. Jadi gini Bu, kalau di kita dipisahkan. Kalau di kementerian dipisahkan, kenapa dipisahkan? Ada dirjen tangkap, ada dirjen budidaya, ada dirjen pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Itu lain-lain dalam satu rumah. Ya, monggo kalau dari Keramat ini membuat satu kelompok seperti di Mambung. Jadi di Mambung itu sudah terdeteksi, sudah kelompok ini sudah GPS-nya sudah ada di sini. Jadi lokasinya itu sudah terdeteksi. Jadi orang Jakarta kalau ke sini tahu di sini ini ada kelompok apa, budidaya lele atau dan yang lainnya. Kalau yang di ujung sana itu apa, nelayan, GPS-nya di sana kok bunyinya. Kita tidak bisa sekarang. Saya sekarang di sini itu orang Jakarta juga tahu. Ya, saya kemana itu HP saya itu di mana dia tahu. Ya, jadi itu. Jadi monggo kalau di Keramat ya, di Keramat mau buat satu kelompok itu tidak usah terlalu banyak, satu kelompok 10 orang aja bisa. Ya itu pengolah atau nanti jadi kalau pengolah nggak kerupuk atau nanti buat otak-otak buat apa. Jadi itu bumbu jana itu binaan saya Bu. Dulu masih kecil belum ada anunya, bisa ditanya di sana ya. Nanti tanya namanya yang gawangi Pak Haji Rosid, anak masih muda. Jadi itu begitu. Jadi sebelum ini mungkin ya saya siap kalau disuruh untuk bagaimana Pak Jono membuat satu kelompok ya bisa gitu ya. Jadi bikin kelompok dulu, kalau mau kelompoknya tak berdaftar di Kementerian Kelautan ya. Alhamdulillah juga ini Pak Udin sekarang ini di kelompok ini mendapat bantuan dari kementerian lewat dirjen budidaya berupa juga ember kayak begini tahun 2020 ini. Jadi yang saya anukan ini ya, ini saya anukan dulu ya Bu ya. Jadi ini adalah pendahuluan latar belakang lele semakin meningkat. Ini adalah latar belakangnya diminati berbagai kalangan, budaya mudah dilakukan dan terjangkau sumber proteinnya hewani. Jadi saya bisa jelaskan bahwasanya budidaya lele itu sekarang itu sudah blooming. Kadang-kadang kita itu kalau namanya blooming, kalau sudah waktunya semua panen semuanya, kita itu bingung juga. Bingung apa? Bingung jualnya kadang-kadang. Kita harus punya pasar.
Jadi kita harus membuat suatu kegiatan, kita harus dulu membuat suatu bagaimana peluang pasarnya. Jangan sampai nanti kita sudah, Pak, iwakku wis gede, ikan saya sudah besar, nggak ada pasarnya, Pak. Karena ikan ini tidak semua orang suka. Lele ya, Pak ya. Utamanya orang Gresik, orang Lamongan itu juga seperti itu. Saya sendiri orang perikanan, bener, sama kayak iwak 10 kilo tak dol nang pasar. Bener sama teman-teman ini. Saya enggak makan juga. Enggak tahu gimana itu asal usulnya. Cuma saya enggak makan. Kalau 9 saya mau. Dikasih teman-teman lain saya mau pakai foto-foto untuk seluti, ya. Next. Nah ini bagaimana kita memilih benih. Benih itu adalah faktor penentu juga dalam budidaya. Makanya dalam benih itu ada namanya F1, F2, F3. Namanya F1 padahal itu adalah dari indukan itu adalah teteran pertama. Kalau F2 indukan itu berarti terus manake ping pindho. F3 berarti induk itu sudah ketiga kalinya. Nah ini yang dinamakan ini ya. Mana Pak Udin? Ya. Balik Pak Udin. Iya. Terus jadi ini ya, benih adalah yang dari BBI atau milik pemerintah. Biarpun tidak milik pemerintah bisa. Yang penting itu benihnya lincah, tidak cacat, ukurannya seragam. Jika ini aja Bu, Pak, ini betul-betul ini dicermati. Ya. Tapi nanti memang kalau dari pemerintah biasanya ditanyakan juga, sudah ada sertifikatnya enggak, gitu ya. Karena nanti akan menentukan, ya. Jadi ukurannya bisa 4 cm. Ukuran seragam atau grading seritan itu gimana? Jadi sekarang enak. Di lele itu ada ukurannya, ada embernya. Jadi kalau mau kita melakukan itu, aku butuh ukuran 5 sama 7 ada Pak. Tinggal diseser nanti diseret gini, namanya diseret diayak gini. Pakai ayaknya ada kan, ya? Ya, betul. Aktif dan repetitif terhadap pakan. Dia kalau keadaannya sehat, pasti dia aktif. Aktif apa? Aktif dalam melakukan kegiatan yang ada di kolam. Kegiatannya apa? Mangan. Jadi kalau dia sekali itu dia akan cenderung itu akan makannya lebih kuat sekali makannya. Iya. Lanjut Pak. Nah, ini jenis pakan, ada pakan buatan, ukuran disesuaikan dengan bukaan mulut. Artinya apa? Ukurannya ikan itu berapa, lele itu berapa, harus disesuaikan. Kalau umurnya masih 1 bulan, ukurannya berapa? Kalau 2 bulan, ukurannya berapa? Ada -1, ada 1, 2, 3. Kita harus menyesuaikan. Jangan bapak nanti ukurannya 57 dikasih ukuran 1 yang besar, otomatis dia tidak bisa menelan, kan gitu Bu. Sama dengan bayi, jenengan dikasih sego langsung tidak dikasih bubur, akhirnya perut ini tidak bisa menerima usus ini. Jadi kita harus menyesuaikan. Jelas Pak, Bu? Lanjut Pak Udin. Ya. Ini cara pemberian pakan ditebar merata di atas permukaan air. 60% pada pagi hari, 40% pada malam hari. 2 kali kasih makan, bisa juga sore, pagi dan sore. Ya, jadi kasih makannya nanti pagi dan sore. Disebarkan merata, ya. Tapi kalau ikannya sudah besar, biasanya kita juga ya apa sih caranya kita melihat nanti ikan ini sapi besar beratnya berapa gram? Kita pakai namanya anco nanti, ya. Kita pakai anco kalau di sana. Tapi sekarang ini saya bicara nanti di sini, ya. Karena ini ke Pak Udin ya. Ini secara gambaran keseluruhan ya. Next Pak Udin. Nah ini frekuensi pemberian pakan. Dosis pakan 3-12% dari berat tubuh ikan. Itu rumus Pak. Sampai nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu kurang. Ini rumusnya seperti ini. Gitu. Kalau nanti kurang pakan bisa nanti jadi kanibal. Dia akan dimakan yang lebih kecil, ya. Pada minggu pertama 12% dari berat ikan.
Makanya nanti kenapa harus disampling, kenapa harus pakai ancus supaya tahu ikan di situ itu beratnya berapa yang ada di kolam itu. Kolam ya. Nanti kalau saya bicara di belakang ini nanti aja ya. Ya. Nah, gitu 7% pada minggu ketiga. Jadi ada urutannya semua ya. Ya, 5% dan minggu keempat, 3% di akhir pemeliharaan pada waktu menjelang panen. Nggih. Pun sakmenten wonten sing ditangetaken niki napa jelas? Dalem? Napa? Napa mungkin mawon kula tak terus nisik sampai mari? Nggih, pun lanjut kaya patas. Ya. Ya, ini Pak. Ini adalah jumlah papan diterapkan dalam pemeliharaan lele selama 9 minggu. Kalau 9 minggu itu berapa bulan, Pak? Jenengan hitung sendiri. Di sini ada dosisnya nanti, ya. Umur sekian, sekian, dosisnya sekian. Ini adalah ekor, jumlah ekornya, dosis pakannya sekian, sekian. Jenengan nanti tinggal nurun sama ini kalau ini pakannya sampai 3 kali, ya. Jadi nanti jenengan tinggal nurun ini. Lanjut Pak Uji, next. Terus, nah ini penyimpanan pakan, ya. Saya tekankan sekali pada bapak sekalian untuk penyimpanan pakan, karena pakan tidak boleh langsung ditaruh di tanah, karena akan mempengaruhi juga nanti kondisi daripada pakan itu sendiri. Jadi akan menyerap dia nanti ini ya, proteinnya juga akan berpengaruh. Kondisi pakannya nanti akan jadi lembab. Biasanya keluar kayak putih-putih Pak nggih. Napa kayak jamur ngempel gitu ya. Makanya pakan itu harus dipakai palet. Jadi di atasnya Pak nggih, kayak palet gitu loh, dipetangkirino kayak palet seperti itu. Nggih, harus ada papan atau apa supaya nanti tidak bersentuhan langsung. Itu memang standarnya seperti itu. Nggih. Betul itu. Nah ini terus sudah nanti kita anukan. Lanjut Pak Din. Ini grading atau serit tadi tak bilang ya. Jadi kalau bisa maksimal 1 bulan lele itu harus diserit. Istilahnya apa? Dalam satu kolam seperti ini Bapak lihat sekarang ini ya. Biasanya itu pertumbuhan tidak akan merata. Makanya bahasanya orang petani itu atau diserit. Untuk mengetahui apa besarnya yang ukuran 1 kilo isi 10 berapa, isi 15 berapa. Saya yakin dalam satu kolam itu tidak akan sama. Meskipun bibit yang kita tebar itu sama. Kadang-kadang dia ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu yang lemah dia. Kalah makannya kalah. Sama yang besar. Kalau sudah kalah begitu, maksimal 1 bulan itu harus diserit. Makanya dalam satu budidaya tidak bisa menggunakan hanya 1-2 kolam, paling tidak kolam seperti itu 4. Dengan harapan apa? Nanti kalau memang ada 4 kriteria itu nanti kita taruh di 1, 2, 3, 4 dengan harapan nanti ini kita besarkan semua sesuai dengan seragam. Jadi tidak ada nanti kanibal atau saling memakan nanti ya. Sudah. Nah, bis. Iya. Jadi itu Bapak sekalian, ini sekali Pak Udin yang Budi Ember sekalian tak singgung sebentar ya. Karena saya juga mohon maaf Pak. Saya sebenarnya nanti jam 12 saya harus ke Surabaya. Ini ada kunjungan dari kementerian Pak. Nggih, Bapak Ibu ya. Jadi ada irjen yang harus memeriksa bantuan termasuk tidak tahu nanti mampir kemana kita tidak tahu. Orang meriksa itu kadang-kadang tidak tahu kita. Dia enak-enak nanti. Kalau saya tak arahkan ke sini. Dia tidak mau diarahkan Pak. Iya, dia nyempling sendiri ya. Jadi saya ada kegiatan karena ada irjen dari Kementerian KKP ini mengenai bantuan-bantuan. Nah ini Pak Udin ini yang bikin ini seperti ini ya. Lanjut. Nah ini mengapa budidayakan ikan dalam ember? Jadi saya masih ingat, saya dulu adalah kepala UPT untuk Kecamatan Gresik sama Kebomas. Dulu namanya ada kegiatannya itu urban farming. Apa itu urban farming? Yaitu memanfaatkan lahan yang sempit yang bisa dikelola oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dulu saya masih ingat, dulu namanya urban farming. Sekarang untuk veteran adalah ini namanya
Jadi budidaya ikan dalam ember, tapi sasarannya adalah ikan lele. Ya. Jadi ini ancaman keterlibatan lahan untuk keterbatasan lahan, kualitas dan kuantitas air yang baik untuk budidaya ikan lele. Jadi saya sebutkan Bapak ini, makanya saya kasih contoh di sini. Ya. Ini kalau dibiarkan begini saja sampai dengan panen, saya yakin 100% mati ikannya. Ya Pak, ya. Leres. Betul, ya. Ya. Jadi kalau jenengan wis tak gekek gini, habis itu tak biarkan sementing banyune ono. Kan gitu ya, nggih. 100% mati lele ini. Kenapa di sini? Karena di sini ini dia butuh juga oksigen. Kalau ini sudah kental di sini, airnya di sini sudah kental. Kenapa? Karena sisa-sisa pakan yang dibuang oleh lele itu tidak semuanya diserap di tanaman. Tujuannya kenapa ini ada tanaman di sini? Ini adalah menyerap kotor-kotoran yang sudah dikeluarkan oleh lele. Makanya nanti di sini ada namanya seperti ini, kan gitu Pak ya. Tujuannya itu. Kenapa ini dilubangi? Mana lubangnya? Nah ini. Ya, ini untuk nanti apa namanya pergantian air. Makanya harus dijaga. Ya. Saran saya, ya. Jadi ini saya lanjutkan dulu ini, ya. Pak Udin singkat-singkat aja. Lanjut next. Terus, nah ini sama nanti ini, ya sama. Jangan moco ini bingung, enak ndelok ini nanti takon sampai Pak Udin. Iya, kalau teori biasanya kok jelimet, tapi sebenarnya prakteknya itu mudah. Yang penting kita bisa melakukan gitu. Next. Jadi kita berharap, ya, jadi lele yang kita pelihara itu memangnya jangan terlalu kecil. Kalau bisa terlalu besar ya monggo terserah. Minimal adalah ukuran 5 sampai 7 cm. Itu yang apa namanya angka mortalitasnya mungkin bisa kita tekan. Ini 60 ya Mas Budi ya. Ya Pak Udin ya. Ini 60. Ini diameternya 60. Diameter 60 maksimalnya ya 60 aja. 60 liter air. Ini berapa ini? Ini 80 dah. Iya. Kalau 80 ya diisi aja 60 maksimal. Dengan harapan ya diisi 60, dengan harapan nanti kalau itu masih hidup sekitar 40 ya Pak ya Bu ya 40, kalau isi 10 sudah 4 kilo dalam satu ember. Lumayan Bu, 4 kilo nek peng 15.000 saya buat rata-rata nek jenengan beli di pasar kan biasanya kan lebih ya sampai 20 ya. Iya berapa? Iya. Jadi kalau biasanya kalau itu pembudidaya jualnya biasanya cuma 15, maksimal itu terakhir itu 18. Ya, itu 20. Oh 20 jualnya. Oh Pak Udin dolen nang Keramat. Iya. Nah, iya, kan untuk ya kalau untuk keluarga jangan mahal-mahal Pak Sano kan gitu ya. Lah next Pak Udin. Sudah, ember diletakkan di tempat yang terkena matahari maksimal. Kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun dan batang karena kangkung akan keriting dan mati. Ini nanti kan biasanya kan gitu Bu, melungker gitu kan, kena ulat itu. Iya. Ini nanti jangan sampai, kalau gini kan seger-seger ya Bu ya. Ya ini berarti ini kangkung ini tidak ada penyakit yang nempel di sini ya. Itu terus ini pemberian pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 2 kali 3 waktu tetap seperti ukurannya tadi sama. Biarpun itu dipelihara di ember, biarpun itu dipelihara di kolam sama ya. Jangan terlalu banyak juga, kalau ini resiko betul. Kalau terlalu banyak nanti efeknya apa? Kondisi air akan mempengaruhi di apa namanya media air ini sendiri. Akhirnya apa? Ikan akan jadi stres. Kalau sudah stres, jangan lali nyambut gawe, lali ikan loro gelempang semuanya di sini. Jadi itu, ya, Pak, Terus apa Udin? Terus. Nah ini, ini yang penting pergantian air atau disipon. Tadi tak bilangin, makanya gunanya ini apa? Untuk menyipon, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di paling bawah.
Ya, jadi ikan paling tidak nanti seperempat air ini dibuang dulu, baru nanti dikasih anu. Ya, jadi ini bila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk. Yang terjadi apa? NH3 seberapa? Amoniak ya Bu ya namanya ya. Akan timbul amoniak di sini. Ya. Karena kalau jenengan pakai ini saja, ya, itu penyedot kotoran di dasar ember dengan selang. Bisa juga dengan selang, jangan sedot kayak akuarium gitu, membersihkan, dibersihkan. Ya. Next. Nah, ini panen kangkung. Panen kangkung pertama 14 sampai 21 hari sejak tanaman disisakan bagian bawah. Tunas. Jadi dipotong gini aja. Tidak usah diambil ya Bu ya. Dipotong aja gini ya, dipotong. Nanti dia akan tumbuh lagi ya. Jadi tidak usah diangkat. Ininya tidak usah. Bisa diangkat jangan tak dulu isi anu ini sampai sak pira kan gitu Pak, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ini kayak ini contohnya ini. Nah, ini bekasnya kan dipotong ini. Jadi dia ambil sini aja nanti biar dia masih bisa sambil menunggu iwak wis layak untuk digoreng. Dan jenengan terserah apakah isi 10 jenengan goreng kayak penyetan yang ada di pinggir-pinggir itu Bapak Ibu ya. Jadi ini selanjutnya berjarak ini, jaraknya sekitar ini sama. Jadi kalau ini saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau saya sih enaknya itu 8. Iya, jadi gerakannya ini, tumbuhan ini enggak terlalu mepet. Saya itu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau diisi 10 dia terlalu mepet, nanti dia perkembangannya ini loh Pak, Ibu ya. Kalau terlalu mepet nanti dia enggak bisa bergerak leluasa untuk yang tanaman kangkungnya ya. Next. Terus next. Sudah. Nah, ini sudah 2 materi ya, saya sampaikan di sini ya. Makanya saya pesan pada Bapak dan Ibu sekalian, Keramat, kalau Keramat itu masih wilayah saya, kalau dari mana BJB Bu ya? Ya. Oh BJB ya, dari BJB kemarin juga saya sudah ketemu sama siapa? Pak Eko, Pak Udin ya, yang di nelayan. Pak Eko itu apa saya tidak tahu saya. Ya, saya sudah ketemu, bilang saja saya sudah ketemu sama Pak Jono gitu ya. Jadi saya ngurusin nelayan juga Mbak di sana ya. Iya, jadi ini kalau ini mau dibikinkan kelompok, monggo 2020 bagaimana cara bentuk kelompok, jangan sponsorin tidak ada apa-apa, nanti saya yang bina di bawah seperti ini, ya. Jadi nanti tempatnya di mana Bapak-bapak ini sekalian, ya. Kok berapa bulan sekali kita ketemu. Jadi saya sering cangkruan di sini, Pak. Jadi kalau saya malam gitu keluyuran, sini ngopi bareng sama teman-teman di sini. Barangkali nanti saya punya waktu Pak Jono ada waktunya, nanti tak kasih nomor teleponnya, ya. Jadi bisa tanya sama Pak Udin, nomor telepon saya sini teman-teman semua sudah ada. Saya kira itu, ya. Untuk ini nanti tanya sama Pak Udin, ya. Karena saya mohon maaf, saya jam 12 tadi saya sudah undang Pak Udin, jam 9 Pak Jono ke sini. Karena saya jam 12 saya harus menemani teman-teman dari kementerian, ada irjen ya. Jadi saya harus menemani. Saya tidak tahu juga mampir di sini apa enggak. Mampir maksudnya di wilayah untuk kecamatan kota ini apa enggak. Karena itu tadi sudah saya sampaikan ya. Saya tadi sudah setengah 9 sudah sampai di sini di beberapa Pak Udin. Karena acaranya jam 9 ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 saya masih bisa menjawab. Barangkali saya tidak bisa, nanti saya akan PR-kan ke Pak Udin. Bu monggo. Nah, buat begitu apa air apa itu dari kurang langsung bisa apa air sumur yang bagus? Jadi gini Ibu sekalian, ya. Jadi sama. Kita tidak tahu karena kadang air di PDAM kadang-kadang mengandung kaporit banyak, ya. Jadi nanti air yang dipakai gimana saya tidak tahu kualitasnya. Yang tahu nanti lab. Di dinas kami ada lab, ya. Nanti airnya bisa tak labkan ke dinas, tak ambil kayak macam ini. Dulu saya melihara nila di sini Mbak, tidak bisa hidup itu loh, nggak dikasih makan itu, diuji coba itu, dikering loh gitu. Tapi kita memakai media ini yang rambut guju.
itu sudah berapa bulan. Memang saya biarkan begitu. Saya ingin mengetahui medianya yang disukai untuk nilai itu seperti apa. Tapi itu tidak air dok, Bapak Ibu. Kita memakai namanya probiotik. Jadi probiotik ini, jadi kalau seperti ini, jenengan air PDAM ditaruh sini aja, ya, dikai mangan, nggak pakai probiotik. Saya jamin 3 hari busuk air di sini. Betul kan, ya? Ya. Jadi harusnya air yang dipakai ini adalah air yang sudah ada probiotiknya. Nanti lain kali kita punya namanya budidaya lain dengan sudah trainer, itu namanya budidaya secara bioflok. Bioflok itu kita membuat media airnya dulu. Kuncinya dalam budidaya itu ada air. Mereka membutuhkan air. Air yang gimana caranya tidak sampai dengan busuk. Sebenarnya kalau begini aja pakai probiotik ini juga tanda tanya. Tanda tanya apa? Ini aja kalau tidak dikasih oksigen ditambahi dengan aerator atau aerasi, mana Mas Budi? Cukup nos itu arane aerasi. Ya. Jadi harus pakai itu. Kalau tidak pakai ini, makanya nanti kita ada bantuan. Kita ada bantuan nanti bisa coba ya, bisa sharing. Makanya nanti kalau monggo, kalau jenengan mau buat kelompok, saya siap mendampingi, ya, untuk pembudidaya. Kalau nanti di sana ada pengolah, aku kepingin gak kerupuk Pak, nanti PCB yang atau gimana, itu nanti ikut dirjennya, namanya Dirjen Pengolahan Hasil Perikanan atau Dirjen P2HP. Jelas Bapak Ibu ya? Ibu? Ya. Jadi tadi jenengan saya balik lagi. Airnya bisa Pak Jono di sini dipakai untuk yang seperti ini, bisa. Yang penting tidak terlalu banyak mengandung kaporit. Iya. Makanya nanti bisa ke Dinas Perikanan di kabupaten, depannya Samsat itu, ke lab ya, atau situ, Bu saya mau ngelabkan air ini, cocok enggak untuk tak pakai nanti budidaya lele. Saya bilang aja, saya sudah ngomong sama Pak Jono gitu aja. Ya, kan ruangan itu nanti di belakang. Atau nanti jenengan telepon saya dulu, ya, baru nanti tak anukan ke sana. Enggak bayar, gratis. Ya, tak jamin gratis insya Allah ya. Gini, jadi ini batu aerasi, ini disebul, pakai namanya aerator. Jadi mesinnya seperti itu, nanti bisa lihat sebentar ya. Nanti nampingin jenengan sebentar keliling-keliling situ. Jadi ini sebenarnya biarpun tidak pakai aerasi, kita nanti pakai namanya sistemnya RAS. Ada di tempatnya Pak Udin di rumahnya. Ini sebenarnya tinggal ngomong tok sebenarnya. Jadi saya sebenarnya tidak mau ngomong, Pak Udin aja yang ngomong sudah pas. Iya. Jadi ini nanti sistemnya RAS, ini nanti paralel ini Bu. Jadi nanti kegiatan saya di kementerian ini ada 30 ember nanti di sini. 30 ya Bu Deni? 60 sorry. 2 paket. Ya, saya ngajukan 1 paket dikasih 2 paket. Ini dungone pinter ini Bu. Jadi 60 ember nanti pakai sistemnya paralel. Kenapa seperti itu? Karena ini butuh. Jadi nanti ini semuanya nanti pakai aerator atau pakai sanyo, mesin sanyo bisa. Jadi nanti ini disedot terus nanti ada saringannya nanti. Ada saringannya. Jadi ada saringan. Jadi kotoran itu sudah tidak usah jenengan tak sedot gini. Enggak. Jadi tidak usah. Jadi nanti ada namanya filterisasi, difilter nanti airnya itu. Jadi airnya sudah kotor, nanti akan kumpul di situ. Itulah nanti yang dibuang, karena biasanya mengandung amonia yang banyak. Di situ, nggih Bu, ya? Jelas? Pun, satu lagi Bapak ini tadi, nggih Pak, monggo. Pakan lele adalah kan pelet Pak namanya. Iya. Apakah benar sebelum dikasihkan pada lelenya, taburkan? Apakah benar itu direndam dulu, biar empuk, nanti kalau sudah empuk dikeringkan dikit-dikit lalu dikasihkan ke lelenya. Katanya biar nggak mekar di dalam. Apakah itu benar?
Nggih. Makasih. Iya. Jadi saya juga pernah dengar seperti itu Bapak. Ya, jadi gini Bapak. Tadi pun sudah tak sebutkan. Kalau lele ukuran berapa, pakannya ukurannya sekian. Nggak usah direndam itu sebenarnya bisa. Tapi sekarang ada namanya fermentasi pakan. Nanti masih panjang itu Pak. Saya kalau cerita di sini semuanya sedino gak keromari. Bener. Ya, nanti ibunya, mbaknya ya. Nanti mungkin bisa bertahap ya. Semua nanti akan begitu, nanti akan ngambang. Orang bilang orang Jawa ngambang. Jadi kita paling tidak ini tahu dasar-dasarnya dulu ini. Terus tadi pakan Pak, itu sebenarnya gini. Jadi pakan ya, pakan yang pelet berupa pelet ya. Itu sekarang itu untuk menekan nanti bagaimana nafsu makan itu bisa dengan cara fermentasi, difermentasi. Jadi pakan itu istilahnya nanti jenengan ngarani digembukno itu bisa nanti digembuknya, tapi tidak dengan air tok Pak. Ada pakai probiotik. Ya, ada macam-macam nanti ini. Karena untuk merangsang nanti dia supaya makannya supaya terus begitu. Pertumbuhannya juga akan akan merangsang pertumbuhannya ikan lele itu sendiri. Betul Bapak, tapi tidak pakai air tok, namanya difermentasi. Sama dengan sekarang itu ternak, istilahnya ternak kambing tidak pakai ngarit. Yang dipakai apa? Jerami. Pak Jono kok ngerti ya? Saya dulu adalah kepala UPT yang nangani pertanian juga. Ya, sekarang sudah tidak boleh karena saya sudah dari Kementerian Kelautan, saya tidak boleh ngomong pertanian. Oke Bapak nggih? Jadi itu betul direndam. Jadi katakanlah bisa 12 jam aja sudah bisa Pak. Namanya pakai nanti fermentasi, difermentasi dulu pakan itu. Nggih? Gitu, bener. Tapi tidak pakai air tok. Tujuannya juga gitu, dia akan lembut gembur, nanti dikasihkan. Kasihkannya gimana Pak Jor? Berarti tidak bisa merata, tapi apa? Pakai tadi anco. Kan anak anco, ini anak anco ini. Iya. Jadi pakai anco, dikasihkan segitu, dikepeli, gitu. Oke, bener kan? Iya. Oke, jelas Bapak? Jelas. Ada lagi Bu? Oke, ada? Oh gitu, terima kasih mbaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira mau dinambahin dah. Oh sambil jalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ya inilah keadaannya. Kita masih merintis dari dulu seperti nanti teman-teman ini bisa semangat lagi ya. Jadi kalau di sini saya berharap juga tidak hanya lele. Jadi nanti saya insya Allah itu sudah saya siapkan. Saya akan membuat budidaya udang faname di kolam beton. Nanti jenengan bisa ke sini, ya. Ya, jadi sini saya pakai untuk pilot projectnya di sini memangnya, ya. Jadi saya pakai udang faname, ya. Monggo, kalau mau lihat yang sudah jadi ada. Jadi ada pegawai seperti saya kementerian rumahnya di Cerme. Iya, itu sudah berapa siklus, sudah hampir 3 tahun. Dia budidaya udang faname di kolam beton. Sistemnya apa? Indoor. Tahu yang saya maksud indoor? Ibunya tahu, mbaknya tahu bahwa budidaya itu dalam rumah. Kayak Pak Udin ini, sistem rat tapi indoor di dalam rumah. Pak Udin ini kakian tanah Ibu, jadi omahnya sampai digengi lele di dalamnya ini. Saya heran juga. Jadi teman saya itu udang faname tapi dipelihara indoor di dalam rumah. Ada juga yang outdoor. Kalau dari PJP atau apa mau studi banding ke sana monggo, ya. Jadi saya tidak punya dana seperti itu karena kementerian langsung menunjuk di sini ini. Saya tidak pegang uangnya, yang pegang Pak Udin nanti. Karena sudah terbentuk kelompok. Ya, kalau perorangan kita tidak bisa, saya mohon maaf. Karena pemerintah memberikan bantuan bentuknya kelompok. Ya, jelas Pak, 10 kelompok Pak Jon, aku kepingin gak kelompok 2021. Monggo, undang saya. Kalau saya tidak ada cara gabung, insya Allah saya datang. Bisa tanya sama Pak Udin, saya jam 10 kadang-kadang diutang Pak Udin ini. Ayo ngopi Pak Jono. Saya dinelayan sana sama Pak Eko itu sampai malam Pak. Sampai setengah 12 kalau salah. Saya di pinggir laut sana. Bisa tanya sama Pak Eko. Ya.
salam saya sama Pak Eko bilang gitu ya. Jadi saya sampai malam di sana. Sekarang sampai ke sana kaget, enak wis di sana. Sampai bisa melihat bako di sana. Nanti juga rencana kan saya tanami, teman-teman sudah disiapkan bibit secara mandiri. Ada warung kopi, cangkruk aneh enak. Pak Eko sampai gini-gini di sana sama saya. Ya, jadi nanti di Keramat saya pesan juga karena masih wilayah saya. Ya, saya salam sama Pak Lurahnya, Pak Kadesnya. Nanti barangkali Pak Jono nek dalu isok ta, yang penting saya tidak ada acara keluarga atau apa, insya Allah saya datang. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nomor saya bisa dicatat 081 331 17 6721. Saya ulangi lagi nggih. Nomor saya 081 331 17 6721. Saya rumah saya di Gresik, saya di perumahan Giri Asri, Blok K nomor 6. Jadi dekat namanya dari sini. Tapi kadang kayak gini pulangnya saya ke Surabaya juga. Karena saya takut sama Gus Udin yang manggil saya gini ya. Saya harus datang, Gus Udin manggil saya ke sini. Nggih. Saya ulangi nggih, 081 331 17 6721. Nah, makanya mbaknya dari BJB ya. Kalau di sana nanti istilahnya itu ibu-ibunya saya Pak Jono mau saya bentuk kelompoknya Polasar, pengolah dan pemasar hasil perikanan, monggo. Akan saya ajari gimana cara bentuknya. Ibu-ibu ini bapak anunya ya. Anak saya tadi itu yang kecil itu, yang gemuk itu, gendut itu tadi, dia sudah bisa mengolah stik duri bandeng. Duri diolah jadi pemakanan. Ini tadi yang ini tadi nyebut ya. Kakaknya kebetulan juara nasional kemarin, karena bapak ibu barangkali ada yang punya apa namanya anak yang berminat sekolah di HPS, bisa sekolah gratis, asrama mangan gratis di sana. Jadi anak saya menempuh pendidikan di sana sama seperti saya dulu. Jadi turun temurun kayaknya. Jadi ya sekarang bekerja di Pelabuhan Mayangan Probolinggo, menangani ekspor untuk ikan. Ya, jadi itu sering ke sini. Dulu saya Udin tahu juga. Tapi ini yang kecil, ini sudah bisa ngajari sampean, saya tinggal diam aja mungkin. Dia sudah bisa membuat stik duri bandeng. Karena duri itu banyak sekali. Di Kabupaten Gresik satu orang itu bisa 5 kilo loh Bu. Satu orang, satu pengolah. Utamanya yang di Jalan Sindujoyo itu. Utamanya yang buat otak-otak sama membuat bandeng asap. Bandeng asap itu dulu saya yang membuat anunya. Jadi tempatnya Bumbu Wijana dulu saya pakai untuk tempatnya treatment untuk pembuatan bandeng asap. Ya, gitu. Oke, Mbak ya. Sudah. Nanti kita ketemu lagi, sponsornya dari BJB nanti sama-sama saya ya, sama-sama saya. Ayo kita, saya di sini memangnya dipakai apa, ditugasi sama kementerian untuk mendampingi jenengan semuanya. Karena apa, di masa COVID-19 ini memang jangankan jenengan, saya aja buat laporan ini setengah mati. Saya harus nunggu servernya. Laporannya sudah tersedia, sananya kadang-kadang bentuk itu. Bingung saya juga Bapak Ibu dengan ada gini. Apalagi jenengan ya. Kadang-kadang aja pabrik sudah dikurangi apa? Tenaganya, termasuk adik ipar saya itu juga kena pengurangan juga. Saya juga bingung. Akhirnya saya buat olahan, bikin apa? Buat bandeng sapit. Jadi saya kasih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Gitu. Saya juga berharap seperti itu nantinya. Mudah-mudahan di Keramat juga nanti akan bisa seperti di Sidorukun. Kita nanti sharing. Kadang-kadang jenengan Pak, jenengan ke sini ta, saya nyangkruk di situ. Kadang-kadang saya teman-teman di situ, delek wangsit di situ. Apa sih yang bisa sama ini sama ini? Ini komandannya ini, Mas Budi ini. Iya, iya. Jadi kalau saya di sini karena teman-teman sudah ngumpul lagi di sini. Kalau saya di laut di sana, teman-teman ngumpul di laut di sana, di pinggir laut. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian ya, yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf, saya manusia biasa. Bukan berarti saya di sini lebih pintar dari jenengan, sama.
saya juga menggali pengalaman dari jenengan semuanya. Kita cari jalan yang terbaik, mudah-mudahan ini bisa menambah income pendapatan dari jenengan semua, Pak nggih? Ya, saya doakan semua jenengan juga sehat. Yang penting sehat, sehat itu mahal sekali sekarang, nggih. Jadi jaga jarak, jaga kesehatan supaya nanti jenengan tidak kena karantina. Naudzubillah min dzalik jangan sampai, nggih. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono telah menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya selaku tuan rumah secara pribadi maupun mewakili teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya barangkali penyediaan tempat yang kurang berkenan di hati. Panas Pak di situ. Saya kira itu dari saya. Nanti presentasi pemijaan pesan dari Mbak Vira langsung tanya jawab di lokasi aja. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa masuk ke situ. Nanti saya dampingi sama Pak Udin sebentar, ya. Nanti jenengan bisa tanya-tanya di situ, nggih. Monggo. Saya mau mencoba. Ini adalah budidaya nila. Ini nila Srikandi, nila dari Jawa Barat, ya. Jadi nila kenapa seperti itu? Kita pakai nila yang tidak gampang untuk beranak, ya. Monosek istilahnya. Tapi monosek sudah tidak boleh diperbolehkan, ya. Jadi kita memakai airnya seperti ini. Ada airnya yang seperti ini, ya. Nah, kita mau lihat nanti, ya. Jadi kadang-kadang gini Bu, apalagi musim penghujan ini, kita tidak usah mengganti air. Jadi karena itu ada pipa pembuangan, dia akan nanti keluar sendiri, ya, keluar sendiri. Ya, ini sebenarnya masih kurang, oksigen yang ada di sini masih kurang itu Bapak sekalian. Perlu sebenarnya itu perlunya agak banyak. Ini pakai arasi aja Bapak Ibu, ya. Ini seperti ini. Ini jadi kenapa ini kita pisahkan? Sama dengan ini juga kita pisahkan. Yang agak kecil kita pisahkan, yang agak besar kita pisahkan seperti ini. Ayo kita sebelah. Sudah. Ini ada probiotiknya loh ya. Sudah. Ya, ini selama 1 minggu sekali kita memakai probiotik. Jadi nun sewu ya, saya bohong. Ya, bisa ya. Ini sudah lama, ini bulan-bulanan ini air ini. Ngapunten. Bau? Enggak. Makanya kenapa tadi saya tekankan bahwasanya harus memakai probiotik untuk menekan apa? Supaya amonia ini tidak timbul seperti ini. Jadi juga ini saya cek. Mungkin nanti dari bagaimana kita ngeceknya ini? Biasanya itu kita harus menggunakan pH diameter, ya. Pakai nanti apa namanya kecerahan bagaimana nanti tak jelaskan. Nanti sampai kalau undang ke sana ke saya itu, oh ya apa sih Pak Jono ini bikin kelompok dulu, ya, supaya nanti saya bisa mendaftar di kementerian dan gitu ya. Ya Bu ya. Mari monggo. Dalam ada nanti, sama itu ada contohnya nanti. Sederhana sekali. Ya. Nah ini juga inilah. Ini juga ini kental. Tapi ini tidak berbau. Loh, ya. Kayak gini, kayaknya bau. Tapi ini enggak bau, Pak. Nggih, Bapak nggih? Iya. Enggak bau, ya. Ya, karena memakai apa? Probiotik. Probiotik karena menghambat tadi dan terjadinya amonia. Menghambat berapa kali? Lebih bagus enggak 1 bulan, Bu. Barangkali maksimalnya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Sesuai dengan dosisnya nanti. Nggih. Kalau memangnya nanti 1 minggu itu kurang, bisa nanti 4 hari sekali atau 3 hari. Besarnya kolamnya Pak ya. Betul, nggih. Ukuran tinggi daripada kolam, ukuran air, ya, air loh ya, tinggi air
volume di sini ini ada rumusnya nanti. Berapa saya harus kasihkan untuk probiotik ini? Ya. Sama seperti ini. Kayaknya ini bau sekali. Katanya Berwarna keruh gitu. ya. Ya. Ini nanti saya akan mencoba ini adalah persiapan kolam untuk nanti saya insya Allah nanti saya udang faname di kolam beton ini nanti. Jadi udang faname saya taruh saya pelihara di air tawar di sini nanti. Ya. Ini. Misalnya masih kecil, ikan lele kalau mau ditaruh di kolam, kita berapa tingginya airnya? Airnya? Ya. Tidak apa-apa meskipun airnya sampai tinggi 30 cm, 40 cm, 40 cm. Yang penting gini. Kalau penuh nggak bisa naik. Tidak apa-apa, yang penting gini. Ukuran saya pernah nyoba 1 meter persegi ukuran apa namanya bijinya 57. Saya pernah mencoba sampai kepadatan. Namanya kepadatan isinya 1 meter persegi. 1 meter persegi. Saya juga memakai 500 ekor. Pernah mencoba 500 ekor. Tapi dengan catatan adalah oksigen di sini itu dia Pak. Jadi kalau ini kok tidak kuat, jadi harus kita memakai apa namanya sirkulasi airnya. Makanya ini pipa-pipa ini ada gunanya Pak semuanya. Ya. Jadi tidak bisa sampai kepadatannya tinggi. Sekarang lah nggak usah terlalu banyak, 250 aja nanti bisa bagus. Makanya tadi di ember itu tidak usah terlalu banyak atau 50, maksimal 50 aja. Ya dulu 50 aja. Nanti kemarin kan kasih ibu dari 100 satu ember itu. Itu Pak. kayak ngapain? Aku mati. Bisa 40. Mati. Kebanyakan isi. Ya, gitu. Jadi ini nanti kalau sebenarnya apa? Ini saya coba kemarin karena musim terus akhirnya ini saya tunda dulu karena apa? Saya membuat probiotiknya ini tidak jalan nanti lagi. Ya. Jadi ini kalau ini tempatnya Buti, nanti Buti mau Buti ku hilang Sampai Cak Udin. nanti mau. Nah ini tempatnya teman-teman untuk menjaga ini. Di sini kita bisa membuat pendederan, membuat bibit lele sendiri Bu. Ya ini tempatnya di sini. Ya. Terus ini adalah indukan. Indukan yang ini Mas ya. Ini ya. Nah ini Bu, ibu, bapak, nggih. Indukan ini. Nah, itu besar ya. Ya. Nah, biasanya teman-teman pada waktu mau seleksi bibit, seleksi indukan, itu juga kita seleksi dulu. Jadi kita karantina dulu, kita asesori dulu, kita taruh dulu, kita lihat. Secara kasat mata bisa dipelototi sini. Matang telur apa enggak nanti ya. Gitu, ya. Biasanya juga bisa dicari dengan cara okulasi biotik dengan pakai hormon. Tapi teman-teman di sini enggak usah, biotiknya secara alami aja nanti. Pak, tanya Pak. Nggih. Boleh ya? Nggih, boleh. Monggo, kalau saya bisa jawab tak jawab. Iya, bentar aja. Nggih, monggo. Ciri-ciri kalau lele yang jantan itu bagaimana dan lele yang betina itu bagaimana? Jadi kelihatan nanti telurnya kan dipelototi. Buti Pak di mana? Iya. Sudah kasat matanya nanti bisa saya jelaskan nanti. Kalau jantan itu Pak, apa? Ada kelaminnya. Kelaminnya beda nanti. Dia teper. Iya. Merah ya. Kita enggak bisa melihat kan karena enggak tahu. Nah, kalau yang siap Jadi pijat itu biasanya mana dari merah. PSBB, dari anu ya. Jadi kita nanti pemeliharaan dulu, baru nanti karena pembenihan itu prosesnya itu panjang. Kita harus tahu betul apa indukan ini siap untuk dipijakan apa enggak. Ya. Kalau enggak siap dipijakan kita enggak bisa memijakan. Ya. Jadi kalau sudah telurnya matang, kalau telurnya belum matang juga enggak bisa dipijakan. Keluar sendiri apa diplotot. Jadi nanti ditahu belum nanti naluri. telurnya Pija nanti gimana. yang laki sama yang perempuan disatukan sama satu kolam. Dijadikan satu, terus Ayo bertelur Pak di Jono kita ngumpul indukannya teman-teman diambil. lagi Harus untuk cepet. pemijahan. Kalau telat dimakan Kalau di lagi. sini nanti sudah siap untuk pemijahan, nanti mungkin bisa bapaknya ke sini lagi. Kita belajar lagi bagaimana cara mijah. Ya. Jadi nanti jenengan apa namanya di sini nanti tidak ngambang, cinta pelajari kok apa. Mau pemeliharaannya, apa nanti mau pembeniannya. Karena nanti beda antara pemeliharaan sama pembenihan. Nanti alon-alon. Jadi wong Jawa alon-alon syukur klason. Kan gitu Pak ya? Iya, jadi nanti kalau pada waktu ini mau mijakan salah satu aja berapa orang gitu aja di sini. Pak ini kebetulan ada yang mijah. Nanti komandannya Mas Aan ini pengurus kelompoknya.
sama Pak Arfaudin itu ya. Jadi nanti bisa Misalkan anu Pak ya, dalam apa tempatnya nanti kalau membudayakan lele kalau Sabtu kan kurang Pak ya. iya Kan itu harus di CR dulu baru kan di serit. serit. Iya. Ya, makanya Pak. Paling minim kan ada 3. Iya, paling tidak 3 Pak. 3 ya. Iya. Nah, ya makanya Iya. apa kalau satu kan Kalau nggak bisa. satu nggak bisa. Nah, itu. Iya. Tapi kalau dalam ember begitu, pintar-pintarnya kita ini apa namanya Nah, melihat bisa melihat. kalau sudah ada yang besar Dipisahkan. dipisahkan Nah, aja. otomatis kan Iya. nggak bisa ambil satu kan Pak. Ya, Iya, nah, harus kurang dipisahkan. 3. Iya. Kalau iya, kalau Ada yang besar, ada yang kecil. makanya 4 bulan masih kecil aja. iya, karena apa? Yang kecil tidak Kadang-kadang kalah dimakan, makan, kalah makan sama yang besar. Makanya di kalau bisa isinya itu dikit aja Bu. Jadi Nggak usah makannya terlalu rata. banyak. Iya. Semua dapat Di Wisano, Pak. dapat porsi Iya, makan di yang Wisano. sama. Ye, ada Ya, lagi? Ya, sudah. ye. Ya, iya. Jadi ini sudah gede 1 bulan, ini di sana gede, kemarin orang gede mana, di sana orang gede mana, telu. Ember dengan cara ras. Itu masih Cuma total. dijelaskan bagaimana membedakan lele laki dan lele perempuan. Nggak bisa ya Pak ya? Sama Bisa enggak enak, dulu Pak. Pak. Ada, Jadi ada, nanti ada. di belakang iya. Alat kelaminnya kan di sini ya. Mohon maaf ya, ini saya bicara agak anu. Tapi saya mohon nanti enggak ada salah sangka. Jadi nanti kita lihatnya di bawah sini. Di bawahnya ini alat kelaminnya laki-laki sama perempuan. Berarti butuh beda. diambil satu-satu Iya. dulu Pak ya. Kalau laki-laki nanti akan dikeluar gini akan keluar hormon. Jadi putih gitu. Tapi kalau yang perempuan nanti kita proses gini keluarkan telurnya. Telurnya keluar. Nanti agak coklat-coklatan apa. Sebenarnya saya ada videonya untuk. Tapi nanti Oh, di sini nggak bisa ya Pak? ini harusnya itu Mbak. Saya harus ngambil dulu itu kalau kita praktekkan gitu ya. Nggak bisa Pak. Iya. Sebentar. Iya, sekolah kalian itu Pak. Gerakan. Sama nih, Sob. Jepang lele jili. Iya, Pak. Semua ibunya di sini. Jadi kadang-kadang ini, jadi ada beratnya berapa, ada umurnya berapa, kan gitu Pak ya. Jadi biasanya itu umur untuk yang betina itu 700 sampai 800 gram, 800 gram, nggak sampai 1 kilo jadi. Tapi catatan telur yang ada di kandungan ini ada yang baru sudah matang telur. Iya. Makanya tadi sekarang ada namanya untuk merasakan matang telur itu matang bulat namanya itu bisa dengan cara nah ini dibantu sama sebentar ya karena saya sudah jam 12 Iya, nggak apa-apa. Tinggal diganti siapa yang bisa iya menjelaskan. iya sini Mas juga no anu Mas dulu bro ini juga jam 12 mau anu kerja soalnya Mas nah iya dipanggil iya Belajarnya lo. Tapi tadi. Manggilnya harus Tek-tek. Soal nggak tahu tek ngono. Tek ngomong orang kabeh. Enggak percaya. ini kan terpalnya sudah lama Bu